Tentu malah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Taala atas segala-galanya kita bisa berkumpul di dalam badan sehat walafiat. Yang selanjutnya selamat datang Pak Ketua dan tim. Ini alhamdulillah berkah Pak Ketua bisa hadir di Universitas Brawijaya dalam rangka memberikan semangat kepada kita. Dan saya laporkan juga kepada Pak Ketua KPK bahwa di Universitas Brawijaya semua unit yang sudah menerapkan zona integritas. Dan alhamdulillah teman-teman juga bersemangat, semua stakeholder, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa untuk terus menumbuhkan semangat integriti dan juga mereformasi culture, ya, menjadi culture semangat untuk melayani dan anti korupsi. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan dan alhamdulillah Universitas Brawijaya juga kita siap untuk bekerjasama dengan KPK dalam segala bentuk, khususnya adalah di bidang pendidikan dan juga mungkin riset-riset yang dalam rangka untuk mencegah korupsi. Dan kita ketahui bahwa korupsi ya, masih belum sepenuhnya hilang di tanah air. Dan salah satu faktornya adalah tentu karena ada mungkin pola manajemen dan aktiviti yang mungkin ini perlu disempurnakan sehingga orang akan semakin sulit atau semakin tidak ada kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Pak Ketua. Mohon kita selalu diberi arahan dan insya Allah kita terus bersemangat untuk mensupport Pak Ketua dan khususnya dengan KPK dalam rangka pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Pak Rektor untuk tetap berada di tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata. Untuk itu kami undang dengan hormat kepada Bapak Setio Budianto selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kepada petugas kami persilahkan. Dari penyerahan cenderamata dari KPK yang akan diserahkan kepada Universitas Brawijaya. Selanjutnya akan diserahkan cenderamata dari Universitas Brawijaya kepada KPK RI. Baik, terima kasih. Banyak terima kasih kepada Pak Ketua KPK bahwa beliau berkenan hadir dalam rangka untuk penguatan pendidikan anti korupsi yang ada di Universitas Brawijaya, dan ini menjadi bagian penting saya kira dalam rangka untuk pencegahan dan juga perbaikan sistem agar masyarakat Indonesia semakin baik, memiliki integritas yang baik dan tidak ada korupsi lagi di Indonesia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa sholatu wassalamu ala rasulillah. Mohon izin Bapak Rektor, Bapak Ketua KPK, saya bertugas untuk moderator pada siang hari ini. Langsung saja nih Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Setio Budianto untuk bisa berada di panggung. Monggo Bapak. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau anak-anak muda biasanya ngredeg atau deg-degan itu dua. Satu karena jatuh cinta, atau yang kedua karena lapar.
Hari ini saya sudah tidak muda, tapi saya deg-degan karena ketemu KPK. Karena ternyata di KPK itu ada pendidikan, ada pencegahan, dan ada penindakan. Yang ada di pikiran kita langsung yang terakhir. Ini masih deg-deg begitu Bapak Ibu. Jadi daripada ketahuan redeknya saya, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan. Waktu sepenuhnya untuk Bapak bisa sampai sore begitu. Monggo kami persilakan. Prof. Asfi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Yang saya hormati Profesor Widodo, Rektor Universitas Brawijaya, beserta seluruh wakil rektor. Ini tertulis ada Profesor Imam Santoso, kemudian ada Profesor Muhammad Ali Safaat, kemudian ada Dr. Setiawan, kemudian ada Profesor Andi Kurniawan, Prof. Kemudian Profesor Unti Ludikdo, yang Bojonegoro tadi, Pak. Oh, Trenggalek. Dan yang saya hormati ada Sekretaris Universitas Dr. Triwahyu Nugroho, kemudian para dekan, para wakil dekan, ini Ketua Zona Integritas, beliaunya yang mana ya? Karena patokannya kalau sudah ada beliau berarti selesai harusnya. Gitu. Ketua Satuan atau Ketua Lembaga, para Direktur di Direktorat, tim P3G, tim Reformasi Birokrasi, para dosen dan mahasiswa. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, siang ini sesuai dengan jadwal kita bisa bertemu, terutama saya. Rasanya tadi kalau Prof disampaikan deg-degan, saya juga lebih deg-degan lagi. Saya menghadapi ada lebih dari 6 profesor, kemudian doktor, gitu. Bahkan kegiatan ini kalau saya lihat perbandingan antara mahasiswa itu dengan pihak yang struktural atau yang fungsional di lingkungan Universitas Brawijaya ini jumlahnya lebih banyak. Coba yang mahasiswa angkat tangan. Nah, itulah kelebihannya mahasiswa. Selalu duduknya di belakang. Gitu. Ya. Padahal sebenarnya duduk paling depan itulah yang paling mantap. Gitu. Tapi kalau masuk S1 memang duduknya harus belakang. Tapi kalau kuliah itu duduknya harus depan. Gitu. Yang pertama nggak ngantuk, yang kedua dekat sama dosennya. Bisa langsung ketahuan, bisa langsung kebaca siapa-siapa yang ada di depan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini saya dijadwalkan untuk menyampaikan sedikit tentang masalah penguatan. Tapi begitu tadi Profesor sampaikan, apa yang sudah dikerjakan oleh Universitas Brawijaya, kalimat penguatan saya rubah. Sudah nggak sesuai. Karena sudah terlalu kuat menurut saya Brawijaya ini. Ya, kita berikan dulu. Ya. Tadi sebelum masuk ke ruangan ini, ruangan auditorium ini, ya, saya ke toilet dulu. Toiletnya aja bersih. Jadi kalau toilet itu gambaran suatu kantor, gedung atau tempat lah.
Jadi kalau tempat itu sudah bersih, yang lain lebih bersih. Ya, bahkan minuman pun disediain sedotan ditempel saudaranya. Masing-masing jatahnya satu, nggak boleh dua. Ya, kalau dua kelebihan. Gitu, mubazir nantinya. Ya, ini luar biasa. Jadi saya bukan ingin menyampaikan tentang penguatan, tapi yang ingin saya sampaikan adalah melanjutkan tentang integritas dan ekosistem yang sudah dibangun oleh Profesor Widodo selaku rektor di Universitas Brawijaya ini, didukung oleh seluruh perangkatnya, dan kemudian para mahasiswa tinggal melaksanakan. Menurut saya itu sebuah kombinasi yang sangat lengkap, ya, kombinasi yang sangat lengkap karena kita saat ini dalam situasi yang mungkin orang bilang tidak baik-baik saja. Lanjut, ya. Nah, ini mana nih operannya? Oh, di sebelah sana. Saya ngeliatin yang di sana. Ternyata sebelah ini. Ikuti kata-kata saya, Pak, ya. Iya dong. Ya. Jadi saya menyampaikan, orang bilang mungkin dunia dalam pergolakan, atau mungkin dunia sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin ada istilah yang lebih teoritis, gitu ya, itu disebut dengan dunia anarki. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, ya, yang dipengaruhi dengan krisis, resesi secara global, di mana-mana terjadi permasalahan, bahkan ada perang, gitu. Ya, untungnya perangnya nggak sampai sini, perangnya di tempat yang jauh sana, tapi ternyata dampaknya juga sampai di Indonesia juga. Ya, secara geopolitik global itu pengaruhnya luar biasa, gitu. Nah, kemudian ada juga terkait masalah persaingan ekonomi. Hari ini kita berada di auditorium Fakultas Ekonomi, Prof, ya. Nah, saya yakin semua sudah memahami bagaimana masalah ekonomi itu dampaknya itu bukan hanya kecil tapi luar biasa besar. Ya, secara struktural bagaimana itu berdampak kepada banyak pihak. Masih ada kelompok orang kecil yang kesulitan, yang mengalami, ya, tidak mampu hanya untuk membeli beras dan lain-lain. Gitu. Ya, kemudian berkaitan dengan masalah ketahanan pangan, ketahanan nasional. Bagaimana berusaha sekarang pemerintah untuk bisa swasembada, untuk bisa mencukupi kebutuhannya secara maksimal, secara sendiri. Itu dilakukan oleh mereka. Kebetulan saya pernah di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, saya pernah di Otoritas Jasa Keuangan. Saya bertugas di sana, sedikit banyak saya tahu bagaimana pemerintah mensikapi hal-hal tersebut. Nah, kemudian juga berkaitan dengan krisis demokrasi dan beberapa nilai, ya, artinya bahwa demokrasi seringkali diartikan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, seenak-enaknya, padahal seharusnya tidak seperti itu. Demokrasi yang tertata, yang terukur dengan baik, ya. Kemudian terkait masalah juga reformasi hukum, ya, reformasi sudah dicanangkan semenjak 98, sekarang sudah 2025. Nah, bagaimana kondisi ini menjadi lebih bagus, atau mungkin ada perubahan dan tidak, kita semualah yang merasakan. Gitu. Dan yang terakhir adalah terkait monopoli, baik itu monopoli di bidang perdagangan, kekuasaan, ya, termasuk juga masalah state capture. Nah, kondisi ini saya yakin tidak hanya terjadi di Indonesia, di banyak tempat juga berpengaruh. Negara-negara lain pun juga mengalami hal-hal yang seperti ini. Nah, tergantung sekarang bagaimana dengan kita. Ya, lanjut. Dengan kondisi seperti itu, tentu kita prinsipnya apakah bertahan atau kita banyak melakukan perubahan-perubahan. Nah, pasti kita berharap minimal bertahan atau syukur-syukur bisa berubah menjadi yang lebih bagus, gitu. Karena kalau enggak kalah kita, ya, belum bertempur sudah kalah, nggak bisa menghidupi negara ini dengan baik, nggak bisa memenuhi hal-hal yang kemudian dibutuhkan oleh banyak pihak, gitu.
Nah, oleh karena itu pemberantasan korupsi itu membutuhkan sebuah reformasi yang nyata, bukan hanya kegiatan yang sifatnya retorika. Tapi sebagaimana tadi Prof. Widodo sampaikan, penerimaan mahasiswa oke. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kampus sudah bagus. Ya, ada unit pengendali gratifikasi dan lain-lain. Mahasiswa bisa kuliah dengan bagus. Tidak ada hal-hal yang kemudian memberatkan. Tidak ada kemudian yang harus mengurusi para dosen, para staf dalam hal misalkan pembuatan skripsi dan lain-lain. Ya, ini hal-hal yang sangat penting. Ya, karena apa? Bicara masalah korupsi ini bukan kejahatan lama. Dari zaman dulu, ya terutama yang fakultas hukum, saya yakin sudah belajar bahwa bagaimana korupsi itu yang berubah dari tahun ke tahun, undang-undangnya, kemudian juga sistemnya, ya kemudian penegak hukumnya sudah mulai banyak hal-hal yang berubah, itu aturannya. Tapi bukan hanya aktornya saja, tapi pelaksanaannya lah yang diharapkan itu berubah secara semuanya. Kita mulai dari isu sentral tentang penegakan hukum. Ya, ada penegak hukum KPK, ada juga kepolisian, dan juga ada kejaksaan. Gitu. Nah, KPK dibentuk saat itu karena filosofinya ada beberapa penegak hukum yang tidak maksimal menjalankan tugas. Tapi sekarang kelihatan sudah lebih banyak dan lebih bagus lagi. Bahkan kepolisian sudah melakukan pembentukan Korpas Tipikor. Ya, tidak hanya melaksanakan penegakan hukum saja, tapi juga menjalankan fungsi pencegahan. Pos juga pastinya ada penindakan. Sama tadi yang disampaikan bahwa 3 hal itu sebagai ujung daripada kegiatan KPK, penindakan, pencegahan, dan pendidikan. 3 hal ini, Bapak Ibu semua, ya, utamanya tentu banyak yang berharap pencegahan aja dong, penindakan aja belakangan, gas sama pendidikan aja utamakan, situasional. Ya, bisa saja mana yang depan, mana yang belakang, tentu itu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu, karena kami nggak akan bisa, meskipun ya penindakan itu ujung dari semuanya. Gitu. Tapi pencegahan yang paling efektif juga adalah penindakan. Tapi penindakan tanpa melakukan pencegahan itu juga akan sia-sia. Tidak akan pernah berhasil dengan maksimal. Kemudian yang berikutnya dampak. Ya, kita bicara dampak bukan hanya soal nggak ada duit, bukan hanya soal ngambil duit, gitu. Tapi kemudian dampaknya ini, pengaruhnya itu sangat luar biasa. Saya tidak perlu cerita, mungkin Bapak Ibu tahu, ya paham. Tapi seringkali saya melihat masyarakat itu euforianya hanya di saat ada upaya paksa. Begitu habis tangkap ramai, semua komentar. Setelah itu landai lagi, biasa. Seolah menganggap itu bagian daripada sesuatu yang permisi. Nggak masalah. Toh yang dosa dia, ibaratnya gitu. Yang lain tidak. Nah, sebenarnya disinilah perlu peran kita semuanya untuk sama-sama untuk melakukan banyak tindakan-tindakan pencegahan. Gitu. Ya. Kemudian dari sisi penanganan, kami melakukan banyak perubahan cara-cara supaya tidak hanya sekedar menangkap orangnya saja, aktornya saja, tapi cara bertindak pun kami sesuaikan juga supaya trennya berkembang, enggak itu-itu saja. Gitu. Misalkan soal bicara masalah OTT, gitu ya, kami menyesuaikan karena saya yakin pun modusnya pun banyak juga yang sudah berubah. Termasuk juga pemulihan terhadap kerugian keuangan negara atau yang disebut dengan aset recovery. Kami berusaha melakukan aset recovery dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang bisa menguntungkan secara cost and benefit, atau sekarang mungkin di kampus ada istilah economic analysis of loan (EAL). Gitu. Nah, kondisi ini tentu mempengaruhi
cara sistem bekerjanya nggak bisa lagi seperti kayak dulu lagi. Gitu. Nah, memang permasalahannya KPK ini tidak punya kantor cabang. Hanya ada di Jakarta, gitu, tetapi meskipun tidak punya kantor cabang, Bapak Ibu semua, ya, kami ada di mana-mana. Budinov ada di sini, nanti bisa geser lagi. Tiba-tiba nanti ada yang tim dari pencegahan datang ke sini kalau memang perlu ada yang dilakukan komunikasi dengan kedeputian pencegahan. Bahkan mungkin ada penindakan, ya, yang melakukan kegiatan apakah itu surveillance, itu dan lain-lain. Nah, kemudian bicara tentang regulasi, ini juga sudah terlalu lama. Ya, undang-undang korupsi itu usianya sudah cukup lama. Meskipun sudah pernah ada perubahan, tapi nggak berkembang. Ya, ada beberapa hal, misalkan trading in influence, itu nggak masuk. Bagaimana kita bisa menerapkan tentang pengaruh jabatan? Misalkan ada seorang yang memiliki jabatan tinggi, ingin memasukkan anaknya ke kampus, gitu. Disetrumlah Pak Rektor, Prof. Widodo ini setrum, harus masuk. Kalau nggak masuk, awas lu gini-gini. Karena pejabat tinggi, ya tentu beliau berpikir, tinggal pilihannya adalah integritas atau memang mau menyesuaikan dengan apa yang menjadi permintaan dari pihak tertentu. Nah, ini nggak diatur. Ya, kemudian ada suap di sektor swasta, gitu. Jadi sekarang itu kasus-kasus korupsi kami harus bisa melakukan penerapan atau penegakan hukum manakala ada penyelenggara negaranya, gitu. Di saat tidak ada penyelenggara negara, gitu, maka kita harus berusaha keras untuk memformulasikan supaya kasus itu bisa menjadi sebuah perkara. Karena apa? Nggak diatur, ya, sektor suap di sektor swasta, gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden sempat menyampaikan di acara Hari Buruh tentang undang-undang perampasan aset, gitu. Ya, itu menurut saya juga penting, gitu. Kemudian undang-undang tentang transaksi uang kartal, itu juga menurut saya penting, gitu. Karena banyak hal nanti akan saling berpengaruh terhadap beberapa hal tadi. Nah, slide berikutnya saya sampaikan, kita punya segalanya, gitu. Ya, dari sumber daya alam, dari luas wilayah secara strategis, ya orang bilang bonus demografi lah, gitu. Ya, termasuk juga angkatan kerja kita paling banyak, gitu jumlahnya itu. Tapi seringkali di saat orang ingin melamar, antrian belum bludak. Banyak yang tidak berkesempatan, ya, karena memang jumlah penduduk kita sangat luar biasa. 284 juta jiwa dengan PDB yang hanya 22,139 triliun rupiah. Nah, ini kondisi-kondisi yang kita alami secara langsung, kita rasakan secara langsung, ya. Tapi dari sisi jarak, ini jauh sekali. Dibandingkan misalkan kita di Amerika, negara bagian, negara wilayah, jarak antara Sabang Merauke itu sudah 5.300. Ya, Bapak Ibu semua. Dari Miangas ke Pulau Rote. Miangas itu pulau terpencil, pulau jauh, gitu. Kebetulan saya pernah Kapolda di Sulawesi Utara, dan Rote juga saya pernah Kapolda NTT, saya tahu, itu sangat jauh. Gitu. Nah, tempat-tempat yang jauh, tempat-tempat yang kecil, yang diistilahkan dengan pemerintah 3T, terjauh, terluar, tertinggal. Nah, inilah yang memerlukan perhatian kita semuanya. Memerlukan terutama nanti adik-adik mahasiswa, ya, setelah lulus, ya, harus berani, harus mampu untuk kemudian ditugaskan, dipekerjakan, atau mungkin KKN dan lain di tempat-tempat yang jauh supaya merasakan bahwa Indonesia itu bukan hanya Malang saja, ya, bukan hanya Jawa Timur saja, tapi ada juga tempat-tempat lain yang memerlukan perhatian kita bersama. Kemudian dengan kondisi ini, di slide berikutnya saya sampaikan bahwa realitanya
Ya, ternyata perilaku korupsi itu yang bisa menghambat ya visi 2045. Gitu. Yang pertama adalah IPK. IPK ini setiap tahun ya kami KPK khususnya itu IPK gemetaran menunggu H2C, harap-harap cemas berapa skor yang akan didapatkan oleh Indonesia yang dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia. Gitu. Ya, tahun ini skornya adalah 37 dari 100. Gitu. Masih sangat jauh. Kita nggak pernah di atas 40. Ya, negara tetangga kita Timur Leste itu sudah 40 sekian. Kamboja, Vietnam sudah di atas 40. Malaysia yang terdekat, yang saudara serumpun, itu juga di atas 40. Gitu semua, bahkan hampir 50. Gitu. Nah, ini tanggung jawab semua. Sebenarnya bukan hanya kemudian urusannya KPK saja. Karena pengaruh kegiatan masalah demokrasi, pemerintahan, pendidikan, hukum, itu mempengaruhi nilai yang kemudian menjadi ukuran bagaimana persepsi korupsi yang ada di suatu negara. Dan ini dibandingkan dengan negara lain. Gitu. Nah, seringkali yang lain-lain merasakan karena ini seolah-olah yang jadi bemper, yang jadi samsak tinjunya itu hanya KPK saja, itu mereka akhirnya tidak terlalu peduli. Ya, urusannya KPK. Sekali lagi ini tanggung jawab kita semua. Bagaimana merubah angka 37 yang di bawah 40 itu bisa naik. Ya, bisa berubah. Nah, ada 8 indikator dan yang paling penting adalah indikator yang sekarang nilainya tidak bagus. Ada 2, yaitu masalah demokrasi, kemudian juga masalah penegakan hukum atau rule of law-nya, aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah hukum. Gitu. Ini yang masih nilainya di bawah, yang memerlukan sekali lagi campur tangan dari banyak pihak untuk berubah. Yang kecil seperti ini, ya ternyata berdasarkan hasil survei itu, gitu, 58% menyontek, 98% masih terdapat perilaku, ya. Kemudian plagiat 43%, apalagi sekarang, ya sudah ada AI, ChatGPT, ya, Office 365, itu nyari langsung muncul, gitu, ya. Bapak Ibu dosen semakin berat, tapi nggak kalah juga, ada juga obatnya, ada juga untuk aplikasi yang bisa untuk menelusuri bahwa mereka menggunakan AI. Gitu. Tapi itulah, ini kenyataan. Ya, kenyataan yang nggak bisa kita hindari, ya nggak bisa kita kemudian flashback kembali ke belakang lagi. Ya, mohon maaf mungkin zaman Prof. Widodo dulu masih mahasiswa, mesin ketik mungkin, atau mungkin pakai laptop DOS itu, ya pakai PC yang kalau dimasukin disketnya itu bunyi kayak jangkrik itu kan, gitu ya. Nah mungkin kondisinya seperti itu. Kita nggak akan mungkin memaksa untuk kembali ke masa lalu. Justru itu adalah sebuah pencapaian positif dengan pemanfaatan AI. Tinggal kembali kepada masalah AI ini, ya apakah mereka punya hati nurani atau punya sesuatu yang sifatnya moralitas. Nah itu tergantung bagaimana kembali si pengguna daripada AI-nya itu. Ya, ini adalah sesuatu yang menurut saya memang harus kita antisipasi. Ya, seringkali kita masuklah di media banyak iklan jasa pembuatan skripsi, gitu, jasa pembuatan apalah tugas dan lain-lain dan sebagainya, gitu. Ya, ini tinggal bagaimana kemauan. Ya, kenapa? Kalau bicara soal kemauan, gitu, ini tinggal moral. Kalau kemampuan, ya saya yakin masing-masing sama, meskipun ada yang pinter,
ada yang jago, ada yang cerdas, ada yang kurang dan lain-lain. Tapi saya yakin semua itu bisa dipelajari. Semua bisa istilahnya proses belajar berdasarkan pengalaman. Ya, gitu. Kemudian pernah terlambat ngampus, ya. Masih ada dosen terlambat hadir, dosen yang pernah tidak hadir mengajar, ya, termasuk juga urusan gratifikasi dan suap. Jadi ada 3, kejujuran, ketidakdisiplinan, dan gratifikasi dan suap. Gitu. Nah, dengan tadi beliau sampaikan bahwa zona integritas di Universitas Brawijaya itu sudah luar biasa, itu udah zero tolerance, dan nggak ada lagi main-main apa segala macam, ya. Harapannya nanti juga selesai seperti itu. Bukan hanya berlaku di lingkungan kampus saja, ya, tapi berlakunya sampai di mana saja, di rumah, di kontrakan, di kos-kosan, di jalan raya, di mana-mana. Tidak terpengaruh dengan lingkungan, gitu. Yang saya sebutkan di situ, jika ruang akademik kehilangan integritas, maka masa depan bangsa akan kehilangan fondasinya. Siswa, ini modus, ini di tempat lain, ya, tidak di sini, ya. Nah, beberapa modus pengelolaan aset, anggaran yang pasti itu punya lembaga, punya university, bukan punya perorangan, maka harus dikelola dengan baik, dengan transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, tadi saya sebutkan juga, saya sudah cerita sama Prof. Beliau cerita sama saya, Pak Rektor, bahwa penerimaan clear, gitu. Ya, karena seringkali penerimaan mahasiswa itu, apalagi sekarang ada, saya tidak hafal lah ya, ada yang jalur mandiri lah, ada jalur BRI, gitu, ada jalur mungkin BNI dan lain-lain, gitu, saya nggak tahu ya, banyak jalur lah. Nah, tapi kalau itu bisa dilakukan clear, artinya apa? Kualitas mahasiswa yang diterima itu betul-betul kompetensinya sesuai dengan pada saat tes. Gitu. Karena apa? Pakai joki pun ada. Ya, ada yang diselipin di gigi lah, gitu, ada yang ditempel di telinga, ada yang di apa. Saya nggak habis pikir itu. Bagaimana caranya mereka itu kok bisa pakai joki gitu. Saya belum tahu secara detail gitu ya. Gitu, tapi baca media ternyata mereka melakukan segala cara untuk bisa masuk gitu, untuk bisa mendapatkan, tujuannya kan nilainya supaya bagus. Kalau nilainya bagus masuk. Nah, makanya yang merasa tidak siap, ya, yang merasa tidak mampu akhirnya pakai joki. Nah, tugas Bapak Ibu dosen dan seluruh staf lah panitia untuk bisa menebang itu, untuk bisa menghilangkan tradisi-tradisi yang seperti itu, jangan sampai ada lagi. Karena apa? Nanti begitu masuk mereka, ya, mungkin secara passionnya bukan ke situ, tapi karena yang penting masuk perguruan tinggi negeri, akhirnya apa saja diikutin. Nah, itu juga menurut saya nggak pas. Nah, pemilihan rektor juga ada di tempat lain. Kadang-kadang kalau sudah pemilihan rektor itu nanti bau-baunya apa? Unjuk rasa. Gitu. Di tempat lain seperti itu. Ya, ada yang blok sana, ada blok sini. Kemudian masalah gratifikasi, ya, hal-hal yang sepele, memang agak sulit kita membedakan bagaimana gratifikasi yang mungkin sifatnya kekeluargaan, makanan, dan lain-lain ya. Tapi ini harus juga bisa dicermati, jangan sampai pemberian itu memang ada kepentingan, ada maksud, ada tujuan, ada hal-hal yang memang dikehendaki untuk merubah, melakukan atau tidak melakukan terhadap sesuatu. Termasuk juga pengadaan proyek, bangunan nggak jadi-jadi, ini jatahnya, mohon maaf nih, bukan di sini sekali lagi, ini jatahnya wakil rektor, ini jatahnya rektor, ini jatahnya dekan. Nah, kalau sudah dijatah-jatah seperti itu, udah nggak pas. Ya, jadi enggak, itu rusak ya. Ya, kira-kira seperti itu. Dari Bapak itu telah menyampaikan bagaimana kita sebagai generasi muda itu untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Itu tidak hanya di
kita butuh kerjasama untuk mencapai hal tersebut, tidak hanya suatu lembaga, kelompok ataupun individu. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana kita sebagai individu mengidentifikasi perilaku ataupun karakter korupsi yang mungkin sudah tumbuh dalam diri kita sendiri ataupun orang lain, seperti itu. Terima kasih. Ya, saya kira kan sudah kelihatan ya bahwa kami kan juga memiliki survei penilaian integritas pendidikan gitu. Jadi hal-hal yang menjadi perilaku korupsi tadi disampaikan oleh Pak Prof. Widodo selaku rektor terhadap penerimaan mahasiswa, mahasiswi, kemudian terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal sudah dilakukan secara transparan. Nah, makanya saya sebutkan kalau sudah seperti itu nggak perlu penguatan, tinggal melanjutkan hal-hal yang baik menjadi lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Tadi yang disampaikan kan korupsi di dunia pendidikan, praktik ataupun mentalitas masih cukup tinggi. Kira-kira apa Pak yang masih menjadi catatan dan perlu dilakukan perguruan tinggi Pak? Ya, saya tanggung jawab kita bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Kementerian Pendidikan, baik itu pendidikan tinggi, sains juga termasuk menengah, itu semuanya punya tanggung jawab dan juga termasuk di lingkungan kampus dan mahasiswa serta juga melibatkan para orang tua untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang kemudian sifatnya bertentangan dengan aturan. Gitu, sehingga pada saat misalkan contoh paling gampang penerimaan mahasiswa masih ada yang pakai joki, ya masih ada yang menggunakan pengaruh jabatan. Nah itu harapannya makin tahun makin ke depan nggak ada lagi, gitu ya.